Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel gue SWS. Semoga teman-teman selalu sehat dan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tifa semakin halu dan omongannya semakin ngaco. Dia akan berjuang, akan membongkar ijazahnya Gibran baik di penjara maupun di luar penjara. Kalau di dalam penjara bagaimana dia bisa melakukan sesuatu aktivitas yang macam-macam. Dia berpikir dia kalau udah di penjara bisa mengendalikan penjara, bisa mengendalikan pergerakan di luar penjara dari dalam penjara. Ini sungguh-sungguh sangat halus si Tifa. Dan juga dia mengatakan dia sudah mempelajari setahun lebih, sudah mempelajari lama berkas-berkas yang bukti-bukti dari Pak Jokowi yang masuk ke dalam kejaksaan yang 709. Dia sudah mempelajari itu sehingga nanti di persidangan kalau Pak Jokowi datang dia senang berdiskusi, bisa berdiskusi dengan Pak Jokowi. Dia akan banyak bertanya ke Pak Jokowi. Nah, dia lupa di persidangan itu yang jadi tersangkanya adalah Tifa. Ya, jadi dia yang akan ditanya. Jadi udah kebalik-balik pikirannya Tifa ini. Ya. Pak Jokowi nanti hadirnya sebagai saksi pelapor, akan ditanya oleh hakim ada hal-hal tertentu. Tidak seperti bayangannya Tifa, dia akan menghajar Pak Jokowi dengan pertanyaan-pertanyaan masalah perkuliahannya dulu, kemudian transkrip nilai dan sebagainya. Dia berpikir akan menghajar Pak Jokowi di persidangan. Ya. Nah, sedangkan Roy Suryo lagi seru-serunya berseteru dengan si Tompel, Kosinudin. Kosinudin ini marah, ya, marah karena lebih dipakai Refli Harun daripada dia. Dia merasa tidak dipakai. Nah, akhirnya dia mengeluarkan statement, dia marah. Nah, demikian juga Roy Suryo. Roy Suryo juga melakukan counter balik terhadap si Kosinudin, ya. Dan ini sebuah contoh perpecahan, bukti perpecahan di tubuh Roy Suryo. Nah, seperti apa videonya, kita lihat video terlebih dahulu. Nanti Pak, mau di penjara, mau di luar penjara, next yang akan kami bongkar ijazahnya Gibran Raka Buming Raka. Ya, kami tidak peduli. Memang penjara bikin kami takut? Tidak. Tidak ada yang bisa memenjarakan pikiran. Tidak ada yang bisa memenjarakan hati. Tidak ada yang bisa memenjarakan jiwa. Saat itu 709 dokumen ini, 709 dokumen yang setahun ini juga sudah saya pelajari. Daftarnya juga saya sudah dapatkan salinannya dari Polda Metro Jaya, ya. Jadi salinannya 709, 505 salinan ini sudah kami pelajari setahun. Sudah kami pelajari setahun. Maka dengan senang hati kalau seandainya Pak Joko Widodo mau hadir, senang sekali saya. Kita akan diskusi transkripnya, ya. Kita akan diskusi transkrip nilai beliau itu yang tidak lengkap itu, yang pakai bukan cetak mesin ketik tetapi pakai tulis tangan. Kemudian transkripnya yang tidak ada tanda tangan dekan. Itu Prof Cik kan dosen, ya, kita sama-sama pengajar. Nggak mungkin kita akan meluluskan mahasiswa, ya, dengan transkrip tanpa tanda tangan dekan, pembantu dekan satu, nggak mungkin. Maka itu baru satu, ya. Saya sih nggak usah banyak-banyak Prof Cik, teman-teman semuanya. Saya cukup tanya 3 aja kok dari 709 dokumen itu. Saya dengan senang hati akan mendengarkan, menyimak apa yang akan beliau ceritakan nanti dengan 3 saja. Kaum culas kan bergembira ria, woi Jokowi nanti datang ke pengadilan diuyel-uyel oleh Dokter Tifa, pelongo Jokowi nggak bisa jawab, begitu kan di kepalanya kaum culas. Hei,
Jokowi datang ke sana sebagai korban. Jadi dia memberikan keterangan rugi apa sebagai korban. Kalau pertanyaan yang lain, ya akan dilarang oleh hakim. Jaksa akan protes. Kau culas bilang mau uyal-uyal Jokowi di pengadilan. Halusinasi itu. Pertanyaan lo tentang ijazah. Itu urusan Roy Suryo sama Tifa. Kenapa lo nuduh ijazah Jokowi palsu? Itu terdakwa Roy Suryo dan Tifa yang jawab. Nggak ada urusan dengan Jokowi. Sekali lagi, kami tidak mundur sedikit pun ya dalam membela kepentingan rakyat, dan jangan kemudian malah membuat framing yang itu malah katakanlah malah mengecilkan upaya kami. Kita tetap bergerak bersama rakyat, dan kita tahu makanya ya saat ini juga saya terus terang Pak Ugro dan Mas Gafur dengan izin, dan saya tadi sudah mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya juga menegaskan utamanya pada teman-teman media dan podcaster ya, itu mulai saat ini ya ada surat yang memang sudah saya tanda tangani, dan surat itu benar. Surat itu menyatakan bahwa kami atau saya itu sekarang tegak lurus ya dalam membela ini, dan jangan mendengarkan statement yang lain selain dari kuasa hukum yang saya tunjuk, yaitu Tokham ya. Di luar itu sudah bukan lagi kuasa hukum dari saya ya. Jadi itu clear banget yang saya katakan, dan tanggal 11 Juli yang lalu ya atau kemarin saya sudah menegaskan itu, dan insya Allah itu sudah saya mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa ini ditegakkan, dan tidak ada lagi yang kemudian memelesetkan atau framing yang kemudian bisa meragukan kita semuanya. Kami tetap berjuang bersama rakyat, jadi rakyat jangan kemudian dibikin pusing, dibikin bingung. Kalian tahu nggak, kalau kalian tonton videoku sebelumnya, ini yang sebelum ini, itu aku menampilkan bagaimana Ahmad Khozinuddin itu teriak-teriak koar-koar bahwa Jokowi sedang menyiapkan pra-peradilan dimenangkan oleh Roy Suryo, dan juga eksepsinya Dr. Tifa diterima oleh pihak hakim, sehingga ketika dua cara ini dilakukan maka pengadilan itu tidak lagi mendatangkan Pak Jokowi. Sekali lagi, ini adalah strateginya Pak Jokowi. Padahal itu strateginya pengacara Tifa dan pengacaranya Roy. Nah, akhirnya Roy menganggap apa yang disampaikan oleh Khozinuddin itu terlalu kesana kemari, dan tidak ada lagi statement selain kuasa hukum yang sudah dipilih oleh Roy Suryo, sementara yang lain sudah dipecat. Ahmad Khozinuddin menangis baca ini, nonton ini. Ini ya, justru karena izin dan kebesaran Allah, Allah atur sampai kalian itu yang tadinya saling berpelukan, itu Allah hinakan dengan dipecahkan hubungan kalian itu. Mas Roy. Dan siapapun yang mengaku berjuang tetapi dia berkhianat pada perjuangan, siapapun yang berkhianat pada perjuangan, kita tidak pernah membela orang per orang. Ketika orang per orang itu sudah mengubah arah perjuangan hanya mencari keselamatan diri, kemudian menghilangkan objek perjuangan rakyat, kita tegaskan posisi kita ada bersama rakyat. Takbir! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kesalahannya hanya terjadi pada oknum. Kasihan sahabat-sahabat saya pada tim itu. Dan tidak ada boleh mengatasnamakan rakyat tapi dengan memenggal kepala orang lain atau mengorbankan orang lain. Kalau mau berjuang, penjarakan saya, bukan penjarakan klien saya. Saya ulangi, kalau mau berjuang, katakanlah penjarakan saya, tapi jangan mengatakan penjarakan klien saya. Ya, itu namanya mengorbankan orang lain. Saya kira teman-teman jelas apa yang saya maksud. Jadi per tanggal 11 Juli yang lalu, ya, saya sudah menandatangani surat untuk menghentikan kuasa khusus saya kepada tim yang lain. Saya kira jelas ya apa yang saya maksud. Ijazah adalah fisik atau base paper yang kita sentuh, kita pegang, ya kan Pak nih? Ya, contoh. Ini contoh yang palsu ya. Palsu. Ini adalah dokumen secara fisik. Ya. Kita sentuh, kita pegang, kita lihat. Ya, clear. Sedangkan teman-teman yang periksa adalah elektronik dokumen. Oh iya. Clear ya? Karena ditunjukkan oleh Dian Sandi elektronik, Pak. Oke, siap. Oke, Ya. apa? Nah, yang teman-teman adalah masalah elektronik dokumen. Ini menjadi beda objek. Di sini 3 dimensi menjadi 2 dimensi. 3 dimensi aja bisa potensi keliru. Ya. Apalagi yang 2 dimensi. Ya. Ini dipindah objek. Kalau dalam metodologi pemeriksaan forensik perlu adanya objektivitas dan kevalitan, Pak. Oke, sekarang kalau gitu ijazahnya Jokowi sebentar, Pak, serahkan langsung ke Pak Indro aja. Udah. Oke, siap. Saya siap, Pak. Siap. Mau nggak ijazah Jokowi? Ya, nah. Tapi Anda mungkin berbeda dengan Puslapor karena Puslapor sudah mengatakan itu identik. Ya gini, Pak. Puslapor menyatakan A, jadi identik. Nah, kalau memang nantinya ini diperiksa oleh pihak yang ditunjuk
apakah itu tim forensik. Karena gini, saya buka dulu Pak ya. Di Indonesia sudah ada beberapa laboratorium forensik, khususnya forensik dokumen. Swasta? Bahkan dia berada di dalam lembaga, ada alatnya. Ada Jadi di luar lembaga. divisi laporan forensik. Contoh misalnya di imigrasi. Oke. Pegawai di sana dia ada pengadaan divisi laboratorium. Dia ada alatnya sama kayak lapor. PSI 8.000. Nah, data yang saya dengar dengan teman-teman Foster yang mengadakan alat itu, salah satunya di BI juga ada Ya, untuk uang mungkin bagian ya. bagian laporan forensik itu ada labnya datanya. Ya. Itu alatnya lebih canggih. Dia PSI 9.000. Oke. Kalau di lapor itu PSI 8.000. Nah, itu bisa apa nantinya? Saya atau tim yang sudah ada laboratorium ditunjuk untuk periksa ijazah tersebut. Gitu. Itu bisa ditunjuk Pak. Gitu. Nah, karena kembali kepada yang Iya, bagaimana Mas Roy bisa mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi 99,9% palsu, tetapi tidak pernah memegang ijazah Pak Jokowi? Itu kan logika sederhana. Oke. It's a very basic question. Disinilah missnya. Silakan. Disinilah missnya. Ketika ini fisik berubah jadi elektronik. Ya. Dasarnya dari foto. Clear. Nah, metodologi pemeriksaan forensik itu ada alatnya dalam memfoto. Tadi yang tadi materi coba tunjuk. Oke. Yang materi tadi Pak izin. Yo, terima kasih. Nah, sama Pak. Karena ini Nah. dikatakan asli Yang oleh materi. si Andi Aswan. Siap. Yang materi. Dari asli. Oke, kita lihat ya apa rekan-rekan di sini atau pemirsa. Oke, yang metra ini. Antara kiri dengan kanan. Yang kelihatan asli yang mana? Kelihatan asli. Secara sekilas. Karena hasil dari foto. Sebelah kanan. Yang kelihatan asli ya. Yang lebih rapi sebelah kanan kalau saya lihat. Cara foto. Kiri atau kanan? Oke, nah. Kalau secara foto, Iya, yang sebelah paling kiri. bawah kiri kan? Nah, Kiri, karena ada ininya. ada hologram. Hologram, Inilah oke. foto. Kita pasti cenderung yang kiri yang asli. Ya. Padahal yang asli ada sebelah Kanan. Kanan. Oke, karena beda tata cara fotonya. Inilah miss. Ketika teman-teman ambil dari foto sandi yang menggunakan alat canggih, dianalisis. Ada miss di situ Pak. Loh ya memang itu nggak keluar apa namanya? Nah, ini Nggak jasanya. keluar. tadi Anda belum jelasin. Kaitan dengan ijazah ratu-ratu itu apa? Nah, kalau tadi teman-teman yang ada di sini ambil objek yang diperiksanya, Oke. itu Nah, ini ada misalnya. keterbatasan, gitu. Nah, Ini palsu atau asli? ya tahu. Ini di foto tidak kelihatan cap stempel ya? Iya. Anda pernah melakukan analisis ini? Nah, tidak pernah. Oke. Sebentar dulu, kenapa cuma tidak pernah? Saya belum pegang. Kalau ditanya, Pak Hendro, hasilnya asli atau palsu? Saya jawab, saya tidak bisa katakan itu, karena saya belum periksa. Nah, kalau saya bilang asli, palsu belum saya periksa, itu Oke. namanya konyol. Pak Indro, kalau ada orang, pidana. Nah, itu Pak. kalau ada orang berani menyatakan di depan jutaan rakyat, ini scan asli, boleh nggak kayak gitu? Scan asli, padahal hasil aslinya ini, tapi dikatakan ini scan asli, tapi padahal nggak ada watermarknya, nggak ada embossnya. Oke. Ya. Itu boleh nggak kayak gitu? Oke, jadi gini, kita secara umum jangan terbawa dengan informasi. Di sini lah. Boleh nggak? Sebagai Ini masyarakat siaran live harus loh. cerdas menyerap informasi. Iya. Ketika Boleh ada nggak? orang menyatakan asli, kan kita belum tahu itu asli atau palsu. Maka jangan terbawa. Ketika misalnya, saya misalnya bukan seorang ahli forensik dokumen. Saya bukan seorang ahli forensik dokumen. Ya, saya nyatakan asli. Yang lain pada ikut asli. Padahal kita belum tahu nih asli atau palsu. Akhirnya terbawa isu ini menjadi ramai seperti sekarang. Iya. Nah, clear ya. Nah, Lah ijazah jadi asli nggak pernah keluar. disinilah, ya, gini. Memang tidak keluar. Ya, bentar. Memang tidak keluar. Itu adalah haknya. Nah, untuk biar bisa keluar, maka diberikanlah kepada yang berkompeten. Silakan pertama diminta oleh pihak kepolisian, diminta atau kejaksaan atau oleh pengadilan. Oke. Nah, contoh Tunjukkan seperti ya? sekarang nih. Tunjukkan Apakah tim yang tersangka ini menjadi bebas? Bisa saja. Ketika sudah terdakwa atau terpidana terdakwa tersangka. Nah, pas kapan? Nah, Ini itu bisa urutan aja ngaco ini. dengan apa? Ketika hasil lapor dibandingkan dengan yang independen. Iya tuh. Gitu. Nah, apakah nanti menjadi Terpidana hasil juga, yang kan? mendukung lapor atau tidak? Nah, Tersangka. bicarakan di situ. Oke. Nah, udah kita lihat bersama video di mana Tifa halu dan salah pengertian tentang persidangan dan juga perseteruan antara Roy Suryo dengan Kosinudin. Ini pecah kongsi antara Roy Suryo dengan Kosinudin. Kosinudin yang selama ini keras menyuarakan kebencian kepada Jokowi, menyuarakan pembelaan kepada Roy Suryo. Setelah menjelang ditangkapnya Roy Suryo, Kosinudin udah nggak terpakai, dan pernyataan Roy Suryo jelas bahwa sudah ada surat yang dibuat oleh Roy Suryo siapa-siapa yang menjadi
PH-nya, PH Roy Suryo, dan tapi Khosinuddin masih tetap ada di Lombok itu karena ingin membela klien yang lain, Rizal Fadilah, Kurnia, dan siapa satunya. Jadi betul-betul pecah kongsi antara Roy Suryo dan Khosinuddin. Nah, endingnya seperti apa? Ikuti terus Quest Wise. Wassalam.